Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, muatan pelajaran IPS dan SPDP. Jangan lupa simak video pembelajaran hari ini sampai akhir ya. Tujuan pembelajaran hari ini, muatan pelajaran IPS, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran rendah dan dataran tinggi. Untuk muatan SPDP, siswa dapat mengidentifikasi makna suatu gambar cerita. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi oleh pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia melalui menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Terunyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong, Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal yaitu Laskar Pelangi, Andrea Hirata memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata.
Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Adapun kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di dataran rendah, seperti petani. Petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam, seperti menanam padi, jagung, atau sayuran. Selain itu, ada petani garam, nelayan, beternak, serta penambangan. Dataran tinggi adalah bagian dataran yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Contohnya seperti perkebunan teh, petani sayuran, maupun peternak. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Selanjutnya ada muatan pelajaran seni budaya dan prakarya tentang gambar cerita. Pernahkah kamu melihat buku bergambar seperti ini? Pasti banyak dari anak-anak semua yang mungkin suka dan membaca buku seperti ini ya, karena buku tersebut berisi suatu cerita dan memiliki sampul yang menarik perhatian anak-anak. Tahukah anak-anak semua bahwa gambar pada sampul ternyata merupakan salah satu contoh dari gambar cerita? Lalu, apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Gambar sampul buku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. Dan yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Anak-anak, mari perhatikan gambar cerita berikut ini. Gambar di samping termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak yang sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Gambar tersebut juga menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Agar lebih menarik, tentu gambar sampul diperlukan warna yang bervariasi. Dalam teknik pewarnaan gambar cerita diperlukan dua teknik, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah merupakan teknik pewarnaan yang menggunakan air sebagai media pengencer. Contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air dan cat minyak. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas,
air, palet, dan kapas. Yang berikutnya adalah teknik kering. Teknik kering merupakan teknik pewarnaan yang tidak menggunakan air sebagai pengencer. Pada teknik kering, kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada sebuah kertas. Contoh dari teknik kering antara lain krayon, pensil warna, dan spidol warna. Berikut merupakan contoh dari gambar cerita yang menggunakan teknik basah maupun kering. Gambar yang pertama merupakan contoh gambar dengan pewarnaan teknik basah menggunakan cat air. Gambar yang kedua adalah contoh gambar dengan pewarnaan teknik kering menggunakan spidol atau pulpen. Gambar yang ketiga adalah contoh gambar dengan pewarnaan teknik kering menggunakan pensil. Dan yang keempat adalah contoh gambar dengan pewarnaan teknik kering menggunakan krayon. Selanjutnya, menjelaskan makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Kemudian, perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut, tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak yang sedang menikmati bekal di pantai. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.